Teologi proper, pengajaran tentang Allah. Teologi proper adalah suatu ilmuwan yang khusus mempelajari tentang Allah, di mana menyelidiki mengenai keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. Ciri-ciri Allah digolongkan berdasarkan sumbernya, isinya, dan maksudnya. Berdasarkan sumbernya, Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Berdasarkan isinya, pengenalan didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya, dan berdasarkan maksudnya, di mana menuntut kita untuk memiliki hidup yang kekal. Sekarang ini kita dapat mengenal Allah karena Dia sudah menyatakan dirinya kepada kita. Allah memberikan bahasa untuk kita untuk saling berkomunikasi. Ia menciptakan kita segambar dengan Dia dan juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Hakikat adalah dasar bagi semua sifat-sifat Allah, yaitu Allah itu roh, Allah itu hidup, dan Allah itu pribadi. Sedangkan keberadaan Allah adalah di mana kita melihat dari bukti Alkitab, bentuk penyangkalan akan kebenaran Allah, argumentasi akan kebenaran Allah. Nama-nama Allah dibagi jadi dua bagian, yaitu perjanjian lama sama perjanjian baru. Sebelum kita ke perjanjian lama sama baru, nama-nama Allah bukanlah diberikan oleh manusia, melainkan Allah sendiri yang rela menyatakan diri kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Nama-nama Allah banyak dikenal oleh manusia karena pribadi Allah tidak bisa diungkapkan dengan hanya satu. Maka dari itu ada beberapa nama-nama Allah menurut perjanjian lama sama baru, yaitu perjanjian lama mengungkapkan nama Allah yaitu YHWH, Adonai, dan Elohim, dan Elyon Elohim. Dan perjanjian baru nama-nama Allah adalah Theos, Kurios, Bapa. Atribut adalah sifat-sifat yang melekat atau dimiliki Allah. Untuk menentukan atribut-atribut Allah dapat ditentukan dengan cara kausalitas atau sebab akibat, cara negasi atau penyangkalan, cara enimen atau meninggikan, dan cara penyataan atau pengwahyuan. Atribut-atribut Allah ini dapat dibagikan dalam beberapa bagian, yaitu atribut unik, tidak ketergantungan Allah, ketidakperubahan Allah, kehadiran Allah, dan kesatuan Allah. Tritunggal adalah Allah yang esa, yang ada secara kekal sebagai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa dan Putra Roh Kudus, yang masing-masing pribadi itu penuh kesempurnaan kealahannya. Doktrin Tritunggal ini adalah sejarah, yaitu sejak zaman perjanjian lama bangsa Yahudi selalu menekankan tentang esaan Allah, dan ini ada di bawah sampai abad-abad Masehi. Isi doktrin Tritunggal ini untuk kita mengingatkan secara penuh, tidak mungkin nama demikian semua fakta-fakta dalam Alkitab kita dapat menyimpulkan maupun mengerti kebenarannya pengajaran ini. Ada tiga pernyataan penting dalam definisi Allah Tritunggal. Satu, Allah adalah tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dua, masing-masing pribadi Allah itu adalah Allah yang sempurna. Ketiga, mereka tiga pribadi tapi Allah yang esa atau satu esensi. Hubungan ketiga Tritunggal ini mempunyai perbedaan dalam fungsi utamanya, di mana Allah Bapa memegang pimpinan tertinggi sesuai dengan namanya, yaitu Bapa yang memberikan ketetapan Allah, menjalankan ketetapan Allah. Roh Kudus menjaga dan memelihara akan pelaksanaan ketetapan Allah dalam hal keselamatan. Pentingnya doktrin Tritunggal dalam iman Kristen, yaitu doktrin keselamatan akan mengalami kesulitan besar. Doktrin pembenaran yang melalui iman akan sulit diterima. Jika Yesus bukan Allah yang sejati, maka kita tidak bisa lagi menyembah Dia seperti apa yang diperintahkan Allah, dan tidak ketergantungan Allah sulit dipercaya kalau ketika pribadi tunggal tersebut bukan Allah yang sementara. Selanjutnya karya-karya Allah, yaitu bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum Ia menciptakan dunia. Ketetapan-ketetapan Allah ini memiliki sifat yang kekal. Ketetapan tunggal Eva berdasarkan akan hikmat Allah, dan pengetahuan Allah Eva pasti akan terjadi dan terpenuhi, tidak berubah tanpa syarat atau mutlak universal
untuk semua makhluk. Kudus, bebas, mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan, dan yang sesungguhnya dengan dosa adalah bersifat diizinkan. Teologi sistematika. Definisi teologi dan teologi sistematika. Istilah teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani atau konie, tetapi lambat laun memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun Latinnya oleh para penulis Kristen. Karena itu penggunaan kata ini khususnya di Barat mempunyai latar belakang Kristen, namun pada masa kini istilah tersebut dapat digunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar di lingkungan ataupun tentang berbagai agama di lingkungan agama Kristen sendiri. Disiplin teologi melahirkan banyak sekali subsidinya. Sistem teologi bukan eksklusif memiliki orang Kristen, tetapi semua agama pada umumnya dunia sekuler. Berdasarkan definisi filsafat Aristoteles menyebut definisi teologi sebagai filsafat teologi atau metafisika. Bagi gereja, teologi memiliki dua pengertian, yaitu pengajaran tentang Allah dan pengetahuan tentang Allah. Sumber utama teologi Kristen adalah Alkitab. Teologi Kristen adalah upaya logis untuk mempelajari tentang Allah dengan sumber utama adalah Alkitab. Sedangkan tradisi dan tulis-tulisan bapak-bapak gereja dan teolog-teolog klasik lainnya adalah sebagai pembantu panduan pengembangan teologi selanjutnya. Definisi istilah teologi bisa sempit dan bisa luas. Secara sempit, teologi berarti ajaran tentang Allah, sedangkan secara luas, teologi berarti keseluruhan ajaran Kristen. Definisi umum, teologi ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Sebagai ilmu teologi, teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab, atau sebagai pernyataan Allah yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Oleh H. Strong, teologi didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu tentang Allah dan hubungan-hubungan antara Allah dan alam semesta. Thomas Aquinas mendefinisikan secara spesifik sebagai pemikiran Allah, ajaran Allah, dan memimpin kepada Allah. Teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu. 1. Dapat dimengerti oleh pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Yang kedua, menuntun adanya penjelasan secara metodologis. Yang ketiga, menyajikan kebenaran. Keempat, mempunyai nilai yang universal. Yang kelima, memiliki objek yang teliti. Teologi merupakan penemuan, penyusunan, dan penyimpanan kebenaran-kebenaran tentang Allah. Teologi Kristen berarti suatu introspeksi yang rasional mengenai iman Kristen. Teologi Kristen merupakan suatu studi yang berdasarkan Alkitab. Teologi dapat didaftarkan menurut berbagai macam cara. 1. Berdasarkan era, antara lain teologi praktis para bapak gereja, teologi abad pertengahan, teologi reformasi, teologi modern. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang, antara lain teologi Arminian, teologi Calvinis, teologi Katolik, teologi Barth, teologi pembahasan. Yang ketiga, berdasarkan favoris, teologi Alkitab, teologi sistematika, teologi apologis, teologi eksegetis, dan lain sebagainya. Menyatakan bahwa teologi adalah pengetahuan tentang Allah dan tentang hubungan antara Allah dan semesta. Berdasarkan sumbernya, teologi dibedakan menjadi 1. Teologi alam, bahwa semesta ini merupakan sumber teologi. Alkitab menyatakan bahwa Allah telah menyatakan dirinya di alam. Teologi Alkitab, bahwa pewahyuan Kristen merupakan sumber utama teologi. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pewahyuan Allah dalam alam tidak menyediakan segala pengetahuan yang diperlukan oleh orang berdosa, atau Kisah Para Rasul 17 ayat 23 atau Efesus 3 ayat 9. It's heavy membagi teologi Kristen menurut berbagai macam cara. 1. Menurut metode wahyu, teologi natural dan spiritual. Menurut tujuan, teologi sistematis, polemi atau kontroversial dan praktis. Ketiga, menurut pokok utama kepercayaan, teologi panteistis, deistis, dan rasionalitis.
keempat, menurut nama pendiri dan teologi Arminiani, Calvinis, Katolik, Barth, pembahasan dan lain-lain. Yang kelima, menurut sumber yang dipakai teologi Alkitibia, Dogmatis dan Eklesiastis. Yang keenam, menurut era teologi praktis abad pertengahan, reformasi dan modern. 7, menurut bidang kajian. Pembahasan yang berkaitan teologi eksegetis meliputi penelahan bahasa, arkeologi, pisagogik, hermeneutik, dan teologi Alkitibia. Yang B, teologi historis, mempelajari sejarah umat Allah dalam Alkitab bahasa gereja sejak zaman Kristus. Teologi historis membahas asal mula perkembangan dan penyebaran agama Kristen dan semua doktrin, organisasi serta tradisi gereja. Teologi sistematis mempermulakan bahan-bahan yang disajikan oleh teologi eksegetis dan historis, lalu ditata menurut suatu tatanan yang logis sesuai dengan pokok-pokok besar dalam penelitian teologis. Teologi sistematis meliputi apologetik, polemik, dan etika Kristen. D, teologi praktis, pemahaman penerapan teologi terhadap pembaharuan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan manusia. Teologi ini meliputi homiletika, organisasi dan administrasi gereja, tata ibadah, pendidikan agama Kristen, dan penginjilan atau misiologi. Istilah teologi sistematika. Kata sistematika berasal dari kata kerja Yunani atau sunistano yang berarti berdiri bersama, yaitu mengorganisir. Karena itu teologi sistematik menekankan sistematika pengaturan teologi. Schaeffer menyediakan sebuah definisi yang tepat tentang teologi sistematika. Teologi sistematika dapat ditegaskan sebagai pengumpulan penyusunan secara ilmiah, membandingkan, memperhatikan, dan mempertahankan semua fakta dari manapun dan setiap sumber berkenan dengan Allah dan pekerjaannya. Teologi sistematika menghubungkan data tentang pernyataan Alkitab secara menyeluruh untuk menunjukkan gambaran total mengenai pernyataan diri Allah secara sistematis. Teologi sistematis bisa meliputi berbagai latar belakang histori, apologi, dan pembelaan serta karya eksegetis, tetapi fokus terletak pada struktur total doktrin tentang Alkitab. Teologi sistematik membuat 10 pokok kepercayaan Kristen yang meliputi: 1. Teologi proper, yaitu doktrin Kristen mengenai Allah. 2. Bibliologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Alkitab. 3. Kristologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Yesus Kristus. 4. Agiologi, yaitu doktrin Kristen mengenai malaikat, termasuk tentang iblis dan setan. 5. Antropologi, yaitu doktrin Kristen mengenai manusia. 6. Hamartologi, yaitu doktrin Kristen mengenai dosa. 7. Soteriologi, yaitu doktrin Kristen mengenai keselamatan. 8. Pneumatologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Roh Kudus. 9. Eklesiologi, yaitu doktrin Kristen mengenai gereja. 10. Ekskatologi, yaitu doktrin Kristen mengenai perkara-perkara. Penting belajar teologi sistematika. 1. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. 2. Sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Kebenaran tersebar secara acak di seluruh bagian Alkitab, sehingga perlu disusun secara sistematis. 3. Bahaya pengajaran sesat. Untuk memberikan jawaban akan iman, kepercayaan, dan sekaligus melawan setiap tantangan dari pengajaran palsu. 1 Petrus 3:15 atau Efesus 4:3. 4. Alkitab adalah sumber doktrin Kristus. Tugas orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin-doktrin itu dalam sistemnya yang baik dan di dalam konteks yang tepat, sehingga dapat menjawab pertanyaan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman ini. 5. Alkitab adalah pedoman hidup Kristen. Mengerti teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teoritis, tapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. 2 Timotius 2 ayat 24-25, 2 Timotius 3 ayat 15-16. Sumber-sumber dalam berteologi. 1. Alkitab. Alkitab sebagai wahyu Allah merupakan sumber primer pertama dan yang paling utama dalam berteologi. Sebagai sumber yang paling utama yang menjadi otoritas tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen, jika kita ingin berteologi,
maka kita dapat melepaskan dari teks Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan untuk menyatakan kebenaran kepada manusia. Alkitab merupakan standar, pegangan, dan dasar dalam membangun sebuah teologi, karena melalui Alkitab kebenaran Allah dinyatakan kepada manusia. Alkitab merupakan dasar atau sumber berteologi karena kita memiliki keyakinan bahwa Alkitab merupakan pernyataan wahyu Allah untuk kehidupan manusia. 2 Timotius 3:16. 2. Alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah, menyimpan rahasia ilahi dan mengungkapkan sifat-sifat ilahi. Alkitab menyatakan bahwa alam semesta merupakan karyanya, sehingga hal tersebut dapat dipakai sebagai referensi dalam berteologi. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Ketiga, pengakuan doktrinal. Pengakuan doktrinal yang dihasilkan melalui konsili dapat menjadi referensi sekunder dalam berteologi. Pengakuan iman tersebut terlahir melalui pergumulan gereja yang panjang dilakukan oleh para bapak-bapak gereja ketika gereja menghadapi berbagai tantangan zaman. Pengakuan iman Nicea, kontrosipo. Pengakuan iman Nicea, Konstantinopel, pengakuan News Mister, misalnya, termasuk pemikiran teologi yang terlahir melalui proses pergumulan yang mendalam. 4. Tradisi gereja, khususnya dari bapak-bapak gereja dan perkembangan pengajaran di gereja dari zaman ke zaman, yaitu tentang apa yang diterima atau ditolak oleh gereja sepanjang sejarah. Tradisi gereja dapat juga menjadi referensi sekunder kedua dalam berteologi. Tradisi gereja dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar berteologi sebatas tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab. Tradisi dapat menkripsikan dan mensyaratkan simbol dan lambang sebagai pemaknaan kebenaran. Hubungan teologi dan etika. Ilmu jiwa atau psikologi berhubungan dengan kelakuan atau behavior manusia. Etika bisa dideskripsikan mengkaji pegangan hidup manusia dalam standar manusia baik dan atau jahat. Etika filsafat melibatkan doktrin tentang manusia, penebusan, lahir baru, dan pendiaman ilahi dalam mencapai tujuannya. Etika Kristen berbeda dengan filsafat etika sekunder. Perbedaannya dalam hal motivasi dan tugas. Motif etika sekunder adalah humanisme, hedonisme, ultralisme, dan perfeksionisme. Etika Kristen adalah kerinduan untuk taat kepada Allah. Teologi memiliki lebih dari yang dimiliki etika. Teologi memiliki lebih dari dimiliki etika. Teologi meluas doktrin seperti Trinitas, ciptaan, kejahatan, ke dalam dosa, inkarnasi, penebusan, dan sebagainya, di mana tersebut tidak dipelajari dalam hubungan teologi dan filsafat. Pada dasarnya, teologi dan filsafat memiliki tujuan yang sama, namun berbeda dalam aparat dan metode mencapai tujuan. Keduanya mencari sikap dan pandangan hidup yang konfliksif. Teologi mulai dengan keyakinan eksistensi Allah dengan gagasan bahwa Ialah sumber dan penyebab segala sesuatu. Filsafat mulai dengan materi yang lain diberikan dengan gagasan bahwa itu cukup menerangkan bahwa semua eksistensi dari materi-materi yang lain. Menurut ahli pikir Gerika, bahwa sesuatu atau materi yang diberikan pada air, udara, api, atom adalah ide. Dari ide tentang Allah dan studi tentang pernyataan ilahi, ahli-ahli teolog mengembangkan sikap dan pandangan hidup berdasarkan sesuatu diberikan dan anggapan khusus dalamnya. Filsafat mengembangkan sikap hidup mereka
Teologi berdasarkan kepada objektivitas yang kokoh, sedangkan filsafat berdasarkan kepada anggapan atau assumption dan spekulasi dari ahli-ahli pikir. Namun demikian, filsafat memiliki nilai tertentu bagi teologi dengan mengembangkan konklusi filsafat untuk menjelaskan posisi Alkitab.